Cuman dengan berjalannya waktu sekarang habis sama batako. Oh gitu ya Bu. Iya. Kenapa bisa habis sama batako Bu? Karena Dibakarin kan- apa gimana Bu? Halo friends, setelah tadi kita ngobrol dengan Bang Edi yang punya Depala dan kegiatan lainnya, kali ini kita udah ada tamu istimewa dengan Bu Eis ya Bu. Iya. Selamat datang ya Bu. Iya. Jadi gini teman-teman, Bu Eis ini merupakan pelaku UMKM yang berkecimpung dengan pengolahan pala lah kira-kira begitu. Iya. Oke, kita dengar aja cerita langsung dari Bu Eis ya. Bu, terima Iya. kasih banyak Bu sudah datang Bu, udah mau ngonten bareng lah. Bu Ois boleh cerita nggak sih Bu? Bagaimana sih Bu cerita awalnya Bu Ois tuh bisa kok tiba-tiba nyemplung gitu di pengolahan pala gitu? Bagaimana tuh Bu cerita awalnya Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Eis Raswati, Ketua Kelompok Tani Cita Tani Mandiri yang berdomisili di Jalan Raya Ciapus, Kampung Sukamanah, Gang Pala, RT 2, RW 1, nomor 50, Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Bu Eis bergerak di dalam bidang pala ya. Gimana tuh Bu cerita awalnya Bu? Cerita awalnya, Bu Eis nggak kena pala dulu tadinya. Oh awalnya justru udah. Bu Eis karena seneng tanaman. Nah, ada lahan, Bu Eis semua bibit tanaman perkebunan, tanaman kehutanan Bu Eis tanam itu hampir 58 jenis tanaman. Ada 58 jenis Bu? Iya, pokoknya macam-macam tanaman di situ ada. Oke, itu di lingkungan rumahnya Bu Eis Bu? Iya, Oh, itu. oke. Karena kan nah dari situ Bu Eis punya lahan 3.000 meter, itu semuanya jadi berupa pembibitan, persemaian. Oh persemaian. Nah, dari situ Bu Eis ada yang bantuin Bu Eis itu berupa kelompok ya. Karena ini kelompok perempuan 9 orang, laki-laki 3 orang. Itu 9 perempuan dan 3 laki-laki. karena walaupun bagaimana ini memang KWT ya, kelompok wanita tani. Oh, Tapi tetap oke. kita membutuhkan laki-laki ya. Itu di awal berdiri tuh ya Bu? Iya, 9 tahun- ditambah 3. Tahun 2009 itu berdirinya. Oke, itu dari warga sekitar semua tuh ya Bu? Iya. Oh, Jadi di lingkungan Bu Eis ya ada juga yang dari beda RT gitu. Nah dari situ Bu Eis punya persemaian, akhirnya sama ada kepala BP3K ke rumah main gitu, dia lihat Bu Eis ini bagus amat gitu, ini gimana ya. Bu Eis karena seneng ya akhirnya kan kelihatan bagus, terbentuklah itu. Bu Eis geluti sampai tahun 2015 apa 16-an. Nah, kata Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor, Bu Eis harus punya satu tanaman yang bisa diangkat. Jangan semua jenis tanaman ditanam. Jadi punya ciri khas sendiri. Berarti itu masukan dari kabupaten, dari Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor. Itu yang memberikan masukan pertama kali ke Bu Betul, Eis. itu Ibu Jaya. Nah, Oke. itu. Nah, akhirnya Bu Eis ngambil pala. Karena pala di daerah Taman Sari itu melimpah. Oh, jadi emang sebenarnya dari dulu di Taman Sari udah terkenal Ya. banyak pohon pala gitu ya Bu? Jadi cikal bakalnya tanaman pala itu kan kenapa dikatakan gang pala, Pak? Oh iya, Bu Eis sendiri tinggal di Gang Pala ya Bu? Iya, Oh, tinggal di oke. gang pala. Nah, itu gang pala itu dulunya ada pohon pala gede banget ya, gede itu. Jadi nah dari situ gang pala, gang itu kan berarti cuma masuk Ya, motor lah ya. kecil lah ya Bu? Kecil. Oke. Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya itu jadi besar. Nah, dari situ memang pohonnya cuma 3 waktu itu ya Bu Eis SD, waktu Bu Eis SD itu inget banget. Nah, itu indukannya pertamanya itu. Jadi semua yang warga Taman Sari yang punya tanah itu pasti ada pohon palanya. Karena di Taman Sari bukan hamparan, Pak.
bukan hamparan. Ah, jadi itu sebaran. bukan sebenarnya. Oh, sebaran. Sebaran. Artinya ya, Bu. Jadi Oke. kalau kalau hamparan kan itu misalkan 1 hektar. Ah, Ini kayak punya Pak Haji Edi. ah. Nih ini misalkan 1 hektar. Itu semua pala. Mm-mm. Berarti itu hamparan. Mm-mm. Kalau ini kan kalau masyarakat punya tanah tidak semuanya luas. Oke. Ada yang 500 meter tapi pasti ada Ada palanya. palanya di sekitar Bu Uis tempat tinggal Nah, gitu banyak ya. lah. Nah, sampai sekarang pun itu pala di Taman Sari itu banyak. Banyak banget. Cuman dengan berjalannya waktu sekarang habis sama batako. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Kenapa bisa habis sama batako, Bu? Yang Karena dimakanin kan- apa gimana, Bu? Karena kan punya anak, punya cucu, pengen bikin rumah akhirnya ditebang gitu. Artinya si lahannya itu hilang karena dibangun perumahan gitu, Bu. Betul, Oh, dipakai iya, rumah iya, iya. tinggal. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya Pak Edi Ah, di sini yang istilahnya apa ya? memberikan Dia semangat lagi kali ya, Bu? memberikan semangat lagi dan dia punya tanah Ah, ah. ditanam semua pala. Mudah-mudahan nih ini akan berlanjut Bu Isma. Amin. Karena pala Bogor itu di Bu Eis nih Mm-mm. sampai dengan adanya Bu Eis kerjasama dengan Dinas Perkebunan. Mm-mm. Nah di Bu Eis cuma ada pohon yang udah gede-gede ya. Mm-mm. Itu Udah tua-tua gitu lah ya. pohon indukan di atas 35 tahun. Bu Eis punya 3 pohon. Nah itu udah disertifikasi oleh Balitro. Nah itu keluarlah Nur Pakuan Agribun. Itu varietasnya. Oh, itu nama varietasnya. Iya, Dari induk yang tadi udah berusia 35 tahun. Nah itu Apa teh namanya, Bu? Boleh diulang, Bu? Nur Pakuan Agribun. Sebar nasional bukan sebar lokal. Oh. Nah itu di Taman Sari indukannya di Bu Eis ada 3, di kelompok tani Bu Eis ada 6 karena dia lebih banyak ya pohonnya. Nah jadi ada 9 di Taman Sari. Di Lewi Sadeng ada 29 pohon. Itu sama Varietasnya. varietasnya sama karena sama-sama ditelitinya. Ternyata yang dari Lewi Sadeng pun itu awalnya dari Gang Pala. Oh, gitu. Pohonnya waktu zaman Pak Harto dia nanamnya. Oke, berarti boleh dibilang gini ya, Bu Is, ini koreksi kalau saya salah ya, Bu Is. Jadi si varietas Nur Pakuan Agribun itu sebenarnya varietas asli dari Bogor. Taman Sari dari sini Iya. ya, daerah sini Itu ya. Bu jenis Is, ya. palanya pala banda. Pala Banda. Iya, jenis palanya pala banda yang udah pokoknya mah diteliti lah sama ahlinya ya, sama Dr. Oti dari Balitro. Oke. Nah, terus tadi tuh Bu, mengenai kelompok taninya Bu Eis tadi itu yang Cita Tani Mandiri itu sampai sekarang kan artinya masih beraktivitas tuh ya, Bu. Masih udah Masih ya? regenerasi ya, Udah karena regenerasi. kalau kelompok itu kan istilahnya kerjasama kita ya. Mm-mm. Nggak berarti harus ada terus. Nah akhirnya sekarang sama anaknya ikutan, emaknya kan udah semuanya juga udah pada tua kayak Bu Eis gitu. Oh, begitu ya, Bu. Heeh. Tapi untungnya masih beregenerasi sampai sekarang gitu ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan boleh cerita lagi, Bu, itu dari yang semula anggotanya cuma 9 yang cewek, terus ditambah 3 yang pria, kemudian sekarang berubah jadi berapa banyak nih, Bu, anggotanya, Bu? Kalau anggota banyak. Mm-mm. Kalau anggota jujur ya banyak ya. Mungkin dari yang ikutan, apalagi yang kemarin kan Bu Eis juga ada komunitas ya. Komunitas, tapi kalau komunitas kan disitulah kita bergunanya untuk berkumpul ya. Mm-mm. Jadi mana yang Manfaat dari benar-benar berkumpul. Mm-mm. mana-mana yang benar-benar pengen usaha, Mm-mm. mana-mana yang pengen hanya ngobrol aja kan. Mm-mm. Itu kan ternyata ngebina kelompok itu tidak semudah apa ya. Pokoknya susah dah. Tetap ada tantangannya Iya, gitu ya, intinya ya, itu Bu. susah. Jadi yang dari 11 aja Bu Eis berhasil cuma 5. Oh, anggota si. Yang tetap, Oke. yang tetap menekuni ya. Oke. Kebanyakan kan bosenan. Oke. Ngerti bosenan? Ya ngerti nih. Ogah-ogahan gitu lah, Mek. Iya. Kata orang Jakarta gitu Iya. ya. Awalnya aja semangat. Mm-mm. Terus kalau misalkan sekarang tuh berarti kegiatannya si kelompok taninya Bu Oi sendiri tuh apa tuh, Bu? Boleh ceritain nggak, Bu? Details kegiatannya apa aja gitu, Bu? Oh banyak. Kalau itu mah bukan hanya di kebun aja ya, karena Hmm. PIT itu kan kepanjangan pohon induk penghasil tinggi ya. Hmm. PIT. Nah Bu Eis dari PIT
dipanen. Jadi dipanen itu memang si pala itu memang harus udah tersenyum, udah Artinya gimana tuh, Mi? Coba boleh cerita nggak? Pala itu tersenyum dulu baru dipanen, itu artinya bagaimana tuh, Mi? Jadi Lucu kalau juga nih istilahnya. kalau pala tersenyum itu Ah. belah di atas kan itu senyum ya. Iya, Nah, iya. kalau yang PIT itu nggak boleh diambil muda, Oh, harus tua karena tua dulu. untuk disemai. Jadi turunannya asli, Gitu. nggak dari mana-mana gitu. Karena itu kan penelitiannya udah jelas dari pohon indukan. Oke, jadi untuk apa namanya, untuk penyemaian, untuk menghasilkan bibit yang baru gitu, itu secara apa ya, secara prosedur, secara aturan gitulah ya, ini itu mesti diambil dari biji pala yang udah tua, Tua. tadi tuh, yang udah Iya, udah tua senyum banget. tadi itu Iya. ya, Mi. Oke, terus disemai, Disemai terus disemai itu paling sebulan ya bisul terus numbuh yang jarum. Tuna. Bisul, tahu nggak bisul? Iya, Itu kan bisul. susah itu. Kan dia mah nggak ada Oh. mata menangnya, itunya nggak ada. Jadi Jadi bulet istilahnya aja. ditanam terus jadi bisul dulu gitu, Mi? Bisul dulu baru keluar itu tunas ke jarum gitu. Itu namanya ngejarum. Heeh. Berapa lama itu, Mi, biasanya, Mi? Nah biasanya itu paling cepat 3 minggu, tapi kalau di ininya dikikir gitu ya, itu lebih cepat. Oh, berarti salah satu tips atau caranya biar dia lebih cepat bertunas itu dikikir. Iya. Dikikirnya Itu pakai apa? Amplas atau pakai amplas. apa? Bener, pakai Amplas. amplas, Mi. Oh. Iya. Atau Iya. juga bisa, tapi itu berbagai cara ya. Mm-mm. Ada juga yang dijemur sehari. Nah, dijemur dulu bijinya. sehari, tapi tidak dalam panas matahari yang Yang terang terik banget. gitu. Nah, baru disemai, itu lebih cepat juga. Oh, caranya gitu ya, Iya. Mi, ya. Karena kan pala yang udah bersertifikat mah ternyata beda ya, beda. Bedanya apa, Mi? Jadi kalau pala yang ngambil sembarangan dibilangnya Mm-mm. bibit asalan. Kalau dari PIT itu bibit bersertifikat dan untuk nilai jual pun beda, itu aja yang membedakannya. Karena udah pasti itu kandungannya apa yang apakah nantinya di akhir ya, di akhir. Mm-mm. Karena kan kalau panen itu misalkan yang tersenyum ada berapa puluh, Mm-mm. itu kan yang keambil yang belum itu kan nanti dibikin minyak, Mm-mm. itu dijemur Mm-mm. yang itu nanti dibikin minyak. Nah dari minyaknya itu ketahuanlah kenapa pala Bogor itu paling bagus minyaknya, karena kandungan militrisinnya paling tinggi, itu 14%. 14%. Ya, sih. kan di situ juga nantinya sama yang bisa dibawa ke lab, nantinya dipisah saprolnya, metilnya, Mm-mm. itunya pokoknya yang senyawa-senyawa yang Oke. ada di dalam minyaknya itu. Nanti kita cerita lebih detail lagi, Mi, mengenai si kandungannya itu. Nanti kita simpan dulu nih, Mi, ya kan. Oke, friends, sekarang kita lanjutin lagi nih obrolan kita dengan Bu Ois. Sekarang gini, Bu Ois, nih saya penasaran nih sebenarnya. Tadi kan Bu Ois udah cerita tuh ya, si pala itu tuh kan katanya varietas unggul gitu ya, Mi. Nah, terus si pala yang varietas unggulan itu sebenarnya bisa menghasilkan apa aja sih, Mi? Produk-produknya, Mi? Turunannya Produk-produk turunannya atau Banyak. produk intinya apa aja sih? banyak, turunannya ya. Kalau untuk pala intinya mah yang paling mahal untuk Dari yang paling mahal dulu ya, nih, Mi? dari yang paling mahal itu dari bijinya ya. Bijinya berarti. Bijinya yang dibikin minyak. Mm. Jadi yang paling mahal itu minyaknya. Minyaknya, namanya minyak apa tuh, Mi? Minyak atsirih pala. Minyak atsiri pala itu dari bijinya ya. Iya. Nah, ini kita udah dapat contohnya dari Bu Ois ya, Bu Ois. Iya. Nih, Nah, ini ya. Uh-uh. Oh, makanya Ibu tulis di sini 100% biji pala gitu ya. Iya, ini dari biji pala asli. Nah, ini jadi yang utamanya mereka yang nyari itu kan dibikin minyak. Mm-mm. Nah, ini yang dibikin minyak itu dari biji. Biji, Nah, kan pala itu ada dagingnya, daging buahnya. daging buah pala ya. Jadi minyak kebanyakan orang itu yang diambil itu bijinya doang. Bijinya. Bijinya diambil, jadi dagingnya itu dibuang di kebun. Mm-mm. Nah, itu akhirnya jadi busuk. Memang itu juga bermanfaat ya. Mm-mm. Itu ternyata sama Bu Ois, daripada dibuang begitu aja, dibikin manisan. Manisan. Iya, manisan pala basah, pala kering ya. Terus dibikin minuman sari pala.
wedang pala Oke. gitu. Nah, tunggu dulu nih, balik lagi ke ini nih Mi, si minyak ini nih Mi. Ini nih dari biji yang bentuknya bulat-bulat itu, ini bisa jadi minyak begini. Ceritanya bagaimana nih Mi? Disuling. Disuling. Oh, alatnya kayak gimana tuh Mi? Dia Alat bentuknya itu bisa ceritain. destilasi ya. Oh, pakai destilasi itu teman-teman. Ya. Jadi Nah, itu kan dikeringkan dulu, dijemur berarti dijemur sampai kering. Tapi itu ada dua teknologi itu ya. ya. Kalau ngeringin. jadi ngeringinnya kalau untuk petani biasa Pakai kering matahari banget, biasa. Oh, kering banget menggunakan matahari. matahari. Tapi kalau teknik balitro hanya dikering anginkan. Oke, berarti nggak boleh sampai kering banget gitu Ya, itu teknik balitro. Itu bedanya apa tuh Mi? Bedanya di dalam kandungannya. Oke. Jadi kalau yang dikeringkan pakai matahari itu kandungannya kan udah menguap sebagian. Termasuk Itu menurut penelitian ya, menurut Oke. penelitian ya. jadi menguap sih. Menguap. Tapi kalau yang balitro Mm-mm. itu karena dikering anginkan Mm-mm. kan masih belum begitu kering banget. Cuma lemahnya nanti di penggilingan. Mm-mm. Karena si biji yang kering itu nanti kalau yang kering petani Mm-mm. itu kan digiling dulu tuh Mm-mm. sampai hancur. Kayak jadi setelah dikeringin digiling pakai mesin ya. Pakai Mi? masukin kena sulingan. Uh-uh. Nanti kan dari bawah di itu Panasin. pakai panasin. Uh-uh. Nah, itu nanti sedikit-sedikit keluar. Uapnya dulu kan ya. Mi? Uh-uh. Uapnya, terus Ya. ngalir. Ngalir nanti ditampung, ada tampungannya. Kalau yang nanti air sama minyak kan beda, misah. Bisa pasti ya. Iya. Kan? Kalau minyak di Minyaknya atas. uh-uh. Nah, itu kalau memang udah banyak bisa pakai keran diputerin karena ada kerannya kan itu. Di bagian bawahnya ya. Mi? Bagian atas itu antara. Mm-mm. Jadi ini misalkan buat ada. mengeluarkan si minyak. Oh iya 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 iya. Nah, nanti kalau misalkan udah tinggal sedikit netesnya karena ini kan 18 jam. Oh, jadi prosesnya sendiri lama banget ya, Mi? Lama. Itu Kalau- baru proses penyulingannya ya? Iya. Kalau misalkan dihitung dari pengeringannya bisa lebih lama lagi. Lebih berarti, lama Mi? lagi. Oke, Nah. berarti si destilasinya sendiri 18 jam tuh, Mi? Itu jangan kurang dari jam itu. Mm-mm. 24 jam itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang orang yang namanya pekerja kan kadang males, pengen cepet beres gitu. Sebenarnya itu yang bagus 24 jam. Kalau dari ini nih, Mi, buat 10 mili segini kira-kira butuhnya berapa banyak nih, Mi? Atau Nah. 1 liter lah. 1 liter tuh biasanya butuh berapa banyak bahan bakunya tuh, Mi? Ibu punya mesin 200 kilo. Oke, Kering. kapasitas mesinnya 200 kilo. Heeh. Oke. Jadi kalau misalkan kurang nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi harus penuh penuh. 200 kilo. Nah, dari 200 kilo Mm-mm. kalau Mm-mm. 14% berarti 28 liter. Oke. Jadi dari si biji pala itu kira-kira menghasilkan 14%-nya lah ya. Iya, dari 14%. Dari dua. Dari 100 kilo dari 1 Dari- kilo 1 kilo ya. Iya. Hitungnya Kira-kira dah. ya. Pokoknya gitu. Pokoknya taruhlah misalkan tadi kapasitasnya 200 kilo berarti Menghasil. 14%-nya Ah. 14%-nya Ah, jadi 28 liter. kira-kira segitu dan membutuhkan waktu 18 jam paling cepat gitu ya. Iya. Dan minyak ini bukan dari biji aja. Jadi dari dagingnya pun Bisa pala itu sebenarnya. mengeluarkan minyak juga. Cuma persentasenya sedikit. Lebih sedikit. Dari 100 kilo hanya dari 135 kilo itu hanya menghasilkan 1 kilo minyak. Oke. Nah ini kalau kita pengen tahu harganya berapa sih nih, Mi? Nah, untuk sekarang 900 900 per kilo. Per kilo bukan per liter. Oh, jadi hitungannya kilo ya, kayak Kilo. goreng biasa gitu Iya. ya, Mi. Kiloan itu 900.000, Mi. Iya. Oh, itu dijualnya kemana tuh, Mi? Saat ini nih yang dilakukan Saat sama ini yang kelompok nerima petani itu ini. Pan Aroma, PT Endeso itu. Oh, itu jadi dijual ke industri yang lebih gede Iya. lagi gitu ya, Mi? Iya. Oke. Tapi itu pun minyak itu ngejual minyak ini nggak sembarangan. Jadi Mm-mm. dites dulu di lab. Oh, kandungan dan lain-lainnya. Iya. Beda-beda. Takutnya kan petani banyak juga yang nakal. Mm-mm. Misalkan dari pala mana dicampur itu yang membedakan harga. Oh. Nanti mereka yang menentukan harga. Oh. Makanya kalau jual minyak nggak bisa sembarangan. Mm-mm. Harus tahu prosesnya kita. Harus tahu prosesnya dan harus bisa menjamin
kandungannya tuh murni gitu ya. Iya. Kalau enggak nanti harganya bisa Iya. turun gitu ya, Mbak. Itu tadi Iya. berapa? 900 sekarang 900.000 per kilo. Nah, ini. Itu kan tadi dari biji, kemudian buahnya tuh ya, Mbak. Terus olahan lainnya apa sih, Mi? Jadi apa lagi sih, Mi? Kan dari dulu mah taunya manisan doang gitu. Mungkin ada nggak produk lainnya lagi tuh, Mi? Nah, Ibu alhamdulillah kemarin dari Universitas Pakuan, Ibu dikasih ilmu untuk dari pala itu memanfaatkan limbah pala, kan manisan dikupas. Nah, itu si Kulitnya. kulit kupasan pala dibikin kerula, kerupuk kulit pala. Oh, krula singkatan berarti. Iya, teman. kerula. Krula, kerupuk kulit pala. Itu Iya. berarti rasanya yang mirip-mirip aja kayaknya. Rasanya ada rasa palanya, cuma enggak ini banget gitu di ujung ya adanya. Oke, berarti si kulitnya bisa dijadiin kerupuk tadi ya, Mi? Iya. Oke, terus Ada permen palanya. ada permen. Permen itu dibikin dari daging buahnya. Iya, daging buahnya juga. Oke, Terus permen, kerupuk, gitu, Mi. Ada lagi nggak hasil lainnya? dodol, Dodol. dodol pala, terus wajit pala, Mm-mm. terus brownies pala Terus. yang green, ya. Oke. Terus nastar, tapi bukan, kalau orang dalamnya nanas, kalau ibu enggak, dalamnya itu itu pala, daging pala, selainya. Oh, jadi aneka kue-kuean yang Ya. mungkin ada bahan palanya ya, Mi. Ya. Si minyak ini sebenarnya fungsinya buat apa sih, Mi? Yang paling bermanfaat buat apa sih, Mi? Biar Kalau- orang juga pada kalau tahu nih untuk- sih, kenapa harganya bisa 900.000, pasti kan ini bermanfaat kan nih minyak kan? Sangat Iya, bermanfaat. apa aja tuh, Mi? Karena ini bisa untuk obat. Kalau orang yang udah mungkin nantinya ke ada bagiannya ya. Kalau untuk di petani, masa ibu yang ibu rasain ini untuk pegal-pegal juga bisa. Untuk kalau kita kebakar diiniin Bakar, supaya buat tinggi, nggak melepuh. lebar. Oh, biar nggak melepuh. Terus kalau misalkan kena pisau, kan itu Kores lah. darah. tetel kena iya. Cepat langsung. Terus gatal-gatal, terus eksim itu bisa. Terus batuk Batuk juga bisa. Bisa, Nah, batuk. diminum apa gimana nih, Mi? Kan Nah. buat obat batuk, Mi. bisa, untuk obat batuk diminum, bisa air anget. Terus Oke. putih ya, ditetesin ini 3 tetes. 3 tetes atau aja, 4 nggak tetes. sesendok nggak, jangan ya. Jangan banyak tuh, kita palal. Palal tuh naon, Mi? Ketir. Oh, jadi cukup air segelas. Ditetesin 3 tetes, dikocek, diminum. Tapi jangan sekali. Jadi harus misalkan pagi, sore gitu. Nanti bisa mengurangi. Ya obat warung aja nggak sekali langsung sembuh ya, Mi? Iya. Nah, Oke. banyak pala mah manfaatnya, dari bijinya juga. Untuk yang sakit jantung juga kan bisa dari bijinya. Untuk tapi hanya mengurangi rasa sesek. Terus kan tadi saya juga dengar tuh dari ngobrol dengan Pak Edi, katanya si minyak ini juga bisa apa ya? Katanya bisa membuat kita lebih nyenyak tidur. Itu bagaimana tuh, Mi? Diapain sih tuh, Mi? Si Pala ininya Heeh. kan banyak ya manfaatnya. Kan ini kan kalau misalkan susah tidur juga, ini minyaknya. Minyaknya. Kalau minyaknya mungkin bisa kan kena ini juga, kalau itu ininya bisa. Oh, mungkin dari si aromanya kan, ini kan wangi Iya. banget ya, Mi ya. Itu bisa bikin kita relax, bisa gitu. Relaksasi. Oh, Nanti efek efek- relaksasi, ya, efek sedatif tadi. Iya. Kalau Pak Edi bilang, Kalau dia mah pinter atau juga pinter ya kan, ngerti ya kan Kalau bagaimana itu caranya. Nah, terus dari produk-produk itu nih, Mi, sekarang yang dilakuin sama kelompok taninya Bu Eis itu bagaimana cara penjualnya sih, Mi, sekarang ini, Mi? untuk Bu Eis menjual sekarang istilahnya Bu Eis hanya relasi, terus bazar. Terus Bazarnya biasanya di mana tuh? Yang paling sering kemarin hari ini di Ayon, mah? Oh, Ayon Ayon Sentul masih berjalan. Hmm. Terus di Pakansari kemarin itu. Terus di JCC, terus di Tegar Beriman. Ya, pokoknya ibu karena kerjasama dengan di mana aja, yang penting kalau karena UMKM kan suka ada di grup, dimanapun Bu Eis ikut. Oke, Itu kan- jadi lewat bazar-bazar UMKM gitu ya. Iya. Sama tadi Bu Eis juga ngejual ini langsung ke industri-industri gede kayak PT-PT.
Bu Eis untuk saat ini belum, baru 2 kali. Baru 2 kali. Semoga nanti kedepannya bisa lebih sering ya Mi. Amin. Oke. Terus itu Mi, kalau di lingkungan Bu Eis sendiri nih atau di sekitaran Kecamatan Taman Sari gini sebenarnya banyak nggak sih Bu anak-anak muda yang tertarik buat ikutan berbisnis pala gitu Mi? Untuk saat ini ada juga, tapi belum begitu banyak ya. Belum begitu banyak ya. Iya, tapi ada gitu. Ada lah ya. sebagian. Karena orang belum tahu kelebihannya ya di sana. Sama daya jualnya tadi ya Iya. Mi. Sebenarnya ini kan teman-teman tuh, jadi kalau teman-teman mungkin apa ya pengen coba bisnis yang lain gitu ya Mi ya. Ini bayangin nih 1 kilo tadi ya Mi bisa 900.000 tuh. Ya, untuk Minyaknya tuh, belum lagi manfaat yang lainnya ya kan. Oke boys, tadi kan boys udah cerita banyak mengenai mulai dari budidayanya bagaimana ya kan, terus si jenis pala sendiri, produknya, terus cara menjualnya. Terus boleh nggak sih Bu sampai ini Bu ke teman-teman di luar sana, harapan Bu Uis apa sih Bu? Harapan ke anak-anak muda sebagai generasi penerus, ke pemerintah, terus mungkin ke pelaku industri yang lain, gimana tuh Bu? Silakan Bu. Harapannya Bu Eis ke depannya mudah-mudahan ya untuk anak muda, mudah-mudahan banyak yang tertarik lagi untuk menanam pala, karena kalau mereka tahu nilainya. Insya Allah ya mereka pada tertarik. Harapan untuk pemerintah mudah-mudahan dengan adanya ini ya, mudah-mudahan Bu Eis juga bisa, karena harapan Bu Eis itu pengennya ada yang apa ya, yang meneruskan usaha Bu Eis, regenerasi ke depannya gitu ya, untuk pala kita ini supaya semakin terkenal gitu. Semakin terkenal, terus semakin apa ya, memberikan manfaat baik ekonomi ke masyarakat sekitar gitu ya Mi. Terus udah gitu anak muda juga meneruskan gitu ya. Meneruskan, karena pala itu kalau di ini nggak ada sampahnya. Mudah-mudahan Bu Eis berharap dari pemerintah itu pengennya sih minta mesin untuk briket. Karena dari sisa itu, sisa penyulingan itu menghasilkan bisa dibikin briket yang masih bisa bermanfaat lagi gitu ya, bisa bermanfaat untuk ngerebus itu penyulingan. Jadi si ibu teh nggak merusak lingkungan hidup. Itu nebangin pohon. Wah, itu dia tuh, semoga pemerintah mendengar. Jadi sebenarnya si hasil olahan atau limbah dari si penyulingan itu masih bisa lagi tuh ya Mi dimanfaatkan untuk dijadikan briket, sehingga nanti bisa dipakai untuk bahan bakar lagi ya Bu, buat penyulingan ya Bu. Nah, semoga aja nih pemerintah bisa mewujudkan. Terima kasih banyak Bu Eis atas waktunya. Kita udah tahu nih bagaimana pala yang bermanfaat, mulai dari bisa dibilang hampir semua bagiannya bermanfaat ya Bu. Udah gitu ternyata nilainya juga sangat tinggi ya kan. Terima kasih banyak Bu Eis sekali lagi. Gitu dulu friends video kita kali ini. Semoga memberikan wawasan baru, membuka inspirasi baru buat teman-teman, sehingga mungkin di antara teman-teman yang nonton ada yang menjadi penerusnya Bu Eis. Amin. Amin. Oke friends, sekian dulu. Temukan makna di setiap kelana. See you.